Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karco Suito Cos. Oke anak-anakku semua, pada pertemuan yang ke-8 kali ini, atau pertemuan yang kedua setelah PTS atau aspek rekayasa yang kedua, bahasan kita adalah komponen instalasi listrik, ya. Komponen instalasi listrik. Apa saja komponen-komponennya akan kita bahas di sini. Komponen instalasi listrik. Ya, perhatikan gambar di sini, ya. Kalau dilihat dari gambarnya, ya ada, kalian pasti di rumah kalian ada, ya. Mungkin ada yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, ya. Tergantung di rumah kalian. Ya. Kalau yang kiri, yang ini adalah analog, yang sebelah kanan sudah digital. Ya. Oke, ini yang namanya meteran kalau di rumah kalian, ya, meteran listrik. Oke, kalau di pelajaran ini namanya bergainser, ya, namanya bergainser. Apa itu bergainser? Adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas daya yang masuk ke rumah tinggal, sekaligus juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ya. Batasan daya tersebut berapa ya? Nah, kalau di rumah tinggal kalian, ya, ada batasan daya 220 volt ampere, tapi ini sudah jarang digunakan, tapi masih ada. 450 volt ampere masih ada, tapi juga sudah jarang digunakan. Yang banyak sekali digunakan 900 volt ampere, 1300 volt ampere, 2200 volt ampere, dan seterusnya, ya. Itu bergainser. Nah, kita lihat bagian-bagian bergainser. Yang pertama adalah saklar, berfungsi untuk memutuskan tegangan secara otomatis jika daya yang dihantarkan terlalu berlebihan. Nah, yang bersifat on atau off, dan dapat juga berfungsi sebagai saklar utama di rumah. Jika saklar bergainser dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan berhenti, ya. Ini saklarnya, perhatikan, ini saklarnya. Oke, yang kedua, meteran listrik atau kWh meter merupakan alat pengukur seberapa besar daya listrik yang digunakan oleh rumah tinggal dalam satuan kWh, kilowatt hour, ya, kilowatt hour. Nah, ini kWh-nya, ya, yang di atas ini. Oke, ini ada ukurannya. Jika kalian memakai banyak, ya, kWh-nya akan banyak jumlahnya. Lanjut, spin control. Nah, ini tidak semua ada. Kalau di digital tidak ada spin control. Ini spin control yang ada piringannya. Kalau di rumah kalian masih analog, ada piringan yang muter-muter. Nah, itu spin control, ya, yang muter kayak piringan di bawah meteran, ya, di bawah angka-angka kWh meter. Itu yang namanya spin control. Merupakan sebuah alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal yang terdapat di dalam bergainser. Spin control akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan di rumah tersebut. Perputarannya akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar, ya. Nah, kalau di digital bentuknya tidak spin control, tapi bentuknya bip. Jadi akan nyala, ya, akan nyala merah, kuning, ya, kuning, tapi kalau sudah dekat merah, dekat dengan 0 merah, itu.
Nah, pertanyaan saya, yang di rumah kalian menggunakan digital atau menggunakan token, ya menggunakan token, pernahkah kalian mengisi token, ya mengisi pulsa? Coba yang sudah pernah atau yang pernah melakukan, nanti kirim di grup WA ya, masing-masing kelas. Oke, itu tadi spin control. Nah, perhatikan instalasi di bergenser. Perhatikan kabel warna kuning itu kabel ground ya, itu akan mengalir di jalur ground. Kabel merah atau kabel hitam atau kabel abu-abu ya, setelah masuk ke meteran ya atau bergenser, akan masuk ke apa namanya, MCB atau saklarnya ya. Dari situ akan masuk ke sekring atau pengaman. Sedangkan kabel biru atau kabel 0 itu tidak masuk ke pengaman, tapi langsung dialirkan saja. Itu untuk bergenser. Nah, sekarang pengaman listrik. Pengaman listrik biasanya ada di baliknya bergenser, jadi di balik tembok ya. Ada dua jenis, yaitu pengaman lebur atau sekring, terkenal dengan sekring. Lihat gambarnya ya, merupakan alat pengaman listrik yang sifat kerjanya meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dilewati oleh arus listrik yang berlebih ya, arus listrik yang berlebih. Atau arus listrik yang melebihi batas arus yang ditetapkan. Biasanya ini yang dijual di pasaran, sekringnya ukurannya adalah 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere dan seterusnya ya. Masih ada beberapa, tapi yang di pasaran untuk rumah tinggal adalah 2, 4, 6, 10. Jadi kalau kalian membeli 3 ampere itu tidak ada ya. Ini yang di pasaran, yang di toko-toko. Pengaman listrik yang kedua adalah pengaman elektris termis atau MCB. Apa itu MCB? MCB itu kepanjangan dari miniatur circuit breaker. Merupakan alat pengaman yang bekerja dengan sistem termis atau panas. Nah, bagaimana cara kerjanya? Apabila arus listrik yang melewati sistem termis tersebut melebihi ukuran tertentu, maka secara mekanik aliran listrik tersebut akan terputus dan tuas yang ada pada pengaman tersebut akan berubah arah. Ini tuasnya. Nah, ini akan terputus ya, akan turun. Itu lanjutnya, ini yang kalian pasti tahu. Kabel. Apa itu kabel? Komponen listrik yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Kabel atau sering disebut penghantar pada instalasi listrik umumnya menggunakan bahan tembaga ya. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis kabel. Yang pertama, kabel NYA. Ini kabel yang untuk rumah tinggal ya, yang di rumah kalian. Gambarnya, perhatikan gambarnya. Kabelnya sendiri-sendiri ya. Kawatnya pejal atau kawat tunggal ya, dari tembaga. Ada isolasinya
PVC ya, isolasi PVC. Nah, kabel listrik yang berisolasi PVC dan berisi satu kawat. Nah, isinya cuma satu kawat saja. Isolasi kawat dari kabel ini hanya satu lapis, sehingga tidak cukup kuat pada gesekan atau tekanan atau gigitan binatang, sehingga dalam pemasangan kabel ini diperlukan pelapis luar atau pipa pelindung, yaitu menggunakan pipa konduit ya dari PVC. Jadi tidak bisa langsung dipasang ditempel di tembok. Ini bahaya sekali kalau dipasang di tembok langsung tanpa menggunakan pipa. Kata NYA mempunyai arti sebagai berikut. N itu berarti jenis kabel yang terbuat dari tembaga. Y itu isolasi PVC ya, isolasinya PVC. A itu tunggal. Jadi kalau NYA, A-nya itu tunggal. Jadi kabelnya tunggal, bukan kabel serabut ya. Selanjutnya NYM. Perhatikan, kabelnya kayak NYA ya. Kabel NYM adalah kabel listrik yang berisolasi PVC yang berisi lebih dari satu kabel NYA. Ya, pantesan ya kabelnya NYA tadi, tapi ada isolasi PVC-nya. Ini di NYA-nya ada isolasi, di luarnya setelah digabungkan ada isolasi lagi, PVC lagi ya. Kabel NYM biasanya terdiri dari 2 atau 3 atau 4 kabel jenis NYA. Jenis kabel ini memiliki warna isolasi putih pada bagian luar ya. Dan untuk beberapa kabel di dalamnya memiliki isolasi merah, hitam, kuning, biru. Ya. Kabel NYM ini ya, kalau dipasang di instalasi listrik sudah tidak memerlukan pipa konduit ya. Karena kabel ini sudah tahan terhadap tekanan ya, tahan terhadap gesekan ya, tahan terhadap tekanan. Ini sudah cukup bagus ya. Kabel NYM mempunyai arti sebagai berikut. N sama tadi ya, kabel terbuat dari tembaga. Y berisolasi PVC. M berselubung PVC. Jadi setelah berisolasi berselubung PVC ya. Jadi selubungnya PVC lagi, tapi PVC yang di selubungnya tidak sekuat PVC yang pertama. Sekarang kabel selanjutnya NYY. Nah, perhatikan, hampir sama dengan NYA, dengan NYM ya, terutama dengan NYM hampir sama, warnanya kabelnya sama dari gabungan NYA. Tetapi apa yang membedakan? Yuk, perhatikan. Kabel NYY adalah kabel listrik yang berisolasi PVC yang berisi lebih dari satu kabel. Warna dari isolasi luar kabel ini adalah hitam. Nah, bedanya adalah warnanya hitam. Kabel ini tahan terhadap air. Nah, ini yang membedakan. Ini tahan terhadap air, gencetan ya, atau tekanan atau pressure. Karena termasuk dalam jenis kabel yang tahan oleh, karena termasuk dalam kabel jenis tanah. Oleh karena itu kabel jenis NYY adalah kabel yang boleh ditanam di tanah ya. Bisa ditekuk ya, jadi tidak rawan konsleting. Apa arti NYY? NYY adalah kabel jenis standar ya. N-nya adalah tembaga, Y berisolasi PVC ya. Y-nya lagi berselubung PVC, tapi PVC-nya lebih bagus
dari NYM ya. Kalau tadi M-nya adalah berselubung PVC biasa ya, kalau NYY, Y-nya itu isolasinya PVC seperti isolasi yang pertama. Jadi jauh lebih tahan terhadap tekanan dan tahan terhadap air. Nah, kabel yang selanjutnya adalah NYM-HYO. Nah, kalau di tempat kalian di rumah pasti banyak ini. Kalau NYM-HYO merupakan jenis kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua macam warna. Biasanya digunakan untuk sound system, loudspeaker, atau untuk lampu berdaya kecil sampai ukuran sedang. Jadi kalau di rumah kalian biasanya ada kabel-kabel isinya serabut, ya ini jenis kabelnya adalah NYM-HYO. Lanjut, pipa atau conduit. Perhatikan pipanya, ya pipanya seperti pipa PDAM ya, pump air minum, pipa di rumah kalian, tapi sebenarnya berbeda karena pipa ini lebih kecil ukurannya dan lebih tipis. Yang kotak ini pipa yang menempel nanti di tembok, jadi sudah ada double tipnya, tinggal ditempelkan saja. Tapi yang bundar ini harus menggunakan klem ya. Pipa atau conduit adalah komponen yang berfungsi untuk melindungi pemasangan penghantar atau kabel listrik. Selain itu, pemasangan pipa juga sangat penting agar instalasi menjadi lebih baik dan rapi. Pipa yang sering digunakan untuk instalasi penerangan pada tempat tinggal adalah jenis PVC ya. Pipanya PVC. Yang selanjutnya kotak sambung. Perhatikan, ini kotak sambung. Tempat untuk menyambung, namanya kotak sambung, adalah tempat untuk menyambung. Penyambungan kabel listrik dalam instalasi harus dilakukan pada kotak sambung dan tidak boleh dilakukan di dalam pipa. Hal ini disebabkan karena kawat yang disambung di dalam pipa dikhawatirkan sambungan akan terputus pada saat kawat direntangkan atau ditarik ya, pada saat dimasukkan ke dalam pipa. Kotak sambung yang biasanya digunakan pada instalasi penerangan ada yang cabang 2, ada yang cabang 3, ada yang cabang 4. Perhatikan, ini yang cabang 4, ini cabang 3. Kalau cabang 2 berarti cuma lurus saja. Ya. Kotak sambung cabang 3 sangat terkenal, ya, paling terkenal. Jadi kalau kalian beli di toko biasanya belinya tidak kotak sambung, bilangnya T-dos ya. Karena seperti huruf T. T-dos. Oke, lanjut, last stop. Perhatikan, nah, kayak tutup ya. Ya, memang ini fungsinya sebagai tutup. Komponen yang berfungsi untuk menutup dan melindungi sambungan kabel pada sistem instalasi penerangan sehingga aman dari sentuhan luar. Ya. Sebelum sambungan ditutup dengan last stop ini, sambungan terlebih dahulu dibungkus dengan isolasi. Jadi lebih kuat dan ini akan lebih aman. Selanjutnya, stop kontak. Nah, di rumah kalian stop kontak biasanya untuk apa? Ayo. Nah, ya benar. Untuk nancapkan alat-alat listrik. Contohnya HP mau dicas, nah, nancapnya di stop kontak. Betul. Komponen listrik yang berfungsi sebagai sumber arus listrik atau muara hubungan antara listrik dengan aliran listrik ya, antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan tempat pemasangannya dikenal ada dua tipe stop kontak ya, tipe stop kontak. Perhatikan yang di atas ini. Ini adalah stop kontak inbow ya. Merupakan stop kontak yang ditanam permanen. Kalau di rumah kalian rumahnya tembok biasanya jenisnya inbow. Itu permanen. Sedangkan yang di bawah ini outbow ya, stop kontak outbow. Merupakan stop kontak yang portable atau tidak ditanam.
tembok, tetapi hanya diletakkan di permukaan tembok. Ya. Biasanya kalau yang rumahnya kayu atau tambahan di belakang, daripada harus membobok tembok, kalian masangnya nempel. Itu stop kontak outbow. Lanjut, steker. Nah, ini jodohnya stop kontak tadi. Ya. Merupakan bagian dari instalasi listrik berupa dua buah colokan logam yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik, sehingga alat tersebut bisa menyala atau bisa aktif. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker juga memiliki dua jenis, yaitu steker kecil dan steker besar. Perhatikan yang di atas, steker kecil digunakan untuk menyambung alat-alat yang berdaya rendah dengan arus listrik, ya, seperti lampu, radio, tape. Nah, itu menggunakan yang ini, nggak masalah. Steker besar, ya, stekernya lebih besar, digunakan untuk menyambung alat-alat listrik yang berdaya tinggi seperti kulkas, AC, televisi sebenarnya, ya, mesin cuci, itu menggunakan yang ini. Dan di sini steker besar ada kabel ARD-nya, ya, ada jalur ARD-nya ini, perhatikan. Oke. Lanjut, saklar. Perhatikan ini saklarnya. Komponen instalasi listrik yang berfungsi menyambung dan memutus aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besarnya tegangan listrik, saklar dapat dibedakan menjadi saklar untuk listrik bertegangan rendah, tinggi, serta sangat tinggi. Pada rumah tinggal, ya, rumah di tempat kita, saklar biasanya digunakan untuk jenis saklar listrik bertegangan tinggi, ya, bukan sangat tinggi, tapi bertegangan tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibedakan menjadi saklar inbow dan saklar outbow. Nah, tadi inbow sudah dibahas. Inbow itu yang menempel di tembok, yang ada di dalam tembok, ya, ditanam di tembok. Kalau outbow itu ada di permukaan. Sama tadi, stop kontak. Nah, jenis saklar, ya, saklar yang dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu ada saklar on off dan saklar push on. Nah, kalau saklar on off merupakan saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk saklar lampu, ya, ditekan untuk on. Nanti kalau untuk mematikan ditekan lagi, itu saklar on off. Contohnya saklar di rumah kalian untuk lampu, ya. Kalau saklar push on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, dan akan otomatis memutus arus listrik ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Nah, perhatikan ini di bawah. Iya, biasanya saklar ini digunakan untuk bel rumah yang ting dong itu, ya. Nah, tips menggunakan saklar. Pertama, lindungi saklar dari percikan air, karena air dapat menyebabkan konsleting, ya. Untuk saklar kamar mandi terutamanya, ya. Untuk saklar kamar mandi sebaiknya diletakkan di luar kamar mandi, jadi pada pintu masuk. Jangan letakkan saklar di dalam ruangan kamar mandi, sangat berbahaya. Jika terpaksa saklar diletakkan pada dinding luar rumah, ya, maka sebaiknya lindungi saklar tersebut dengan satu box yang tertutup rapat agar terhindar dari air hujan. Letakkan saklar lampu pada posisi dekat pintu masuk ruangan, sehingga memudahkan mencari saklar tersebut ketika kondisi gelap. Letakkan saklar yang ideal adalah 30 cm di samping pintu, serta 150 cm dari permukaan lantai. Jangan letakkan saklar di balik pintu karena akan susah dicari dan rawan terhadap benturan-benturan dari daun pintu. Itu, ya. Yang selanjutnya, fitting.
Fitting adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang bola lampu yang digunakan sebagai penerangan. Fitting akan terhubung ke saklar agar saklar dapat menyalakan dan memadamkan lampu. Pada bagian luar dari fitting atau penutup dari fitting tersebut merupakan bahan isolasi, ya, terbuat dari bahan isolasi yang berfungsi agar aman saat memasang ataupun mengganti lampu. Fitting ada fitting duduk, ya, ini perhatikan fitting duduk. Ada fitting gantung. Kalau di rumah kalian ada lampunya gantung, ada kabelnya, itu namanya fitting gantung. Kalau fitting duduk biasanya di rumah kalian ada lampu nempel di langit-langit atau nempel di tembok, itu namanya fitting duduk, ya. Yang terakhir, arde atau grounding atau pentanahan. Tujuan penggunaan pentanahan atau arde atau istilah umumnya grounding adalah untuk memberikan perlindungan pada peralatan listrik agar terhindar dari kerusakan, dan terutama lagi untuk memberikan keselamatan kepada pengguna peralatan listrik atau manusia. Pengertian arde atau grounding sendiri adalah menyalurkan atau menghubungkan ke bumi atau tanah apabila terdapat kebocoran instalasi atau arus listrik. Bumi atau tanah merupakan penetral aliran listrik yang besar. Perhatikan ini, ya. Oke. Tugas 8. Ya. Tugas 8. Seperti biasa, kalian kerjakan soal di selembar kertas, tulis nama kelas, nomor absen. Terus nanti pindahkan jawabanmu di Google Form yang ada di Google Classroom. Oke, nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan bagian utama yang terdapat pada bergenser adalah A. Stop kontak, B. Meter listrik, C. Spin control, D. saklar. Yang kedua, alat pengaman listrik yang sifat kerjanya meleburkan kawat yang ditempatkan pada satu tabung apabila kawat tersebut dilewati oleh arus listrik dengan ukuran tertentu dinamakan A. MCB, B. saklar, C. Spin control, D. sekring. 3. Apabila arus listrik yang melewati sistem termis tersebut melebihi ukuran tertentu, maka secara mekanik aliran listrik tersebut akan terputus dan tuas yang ada pada pengaman tersebut akan berubah arah. Alat tersebut dinamakan apa? A. MCB, B. sekring, C. saklar manual, D. spin control. 4. Kabel yang biasanya digunakan untuk loudspeaker atau sound system atau lampu berdaya kecil adalah jenis kabel apa? A. NYA, B. NYM, C. NYY, D. NYM-HYO. 5. Warna kabel yang biasanya digunakan untuk kabel nol atau netral. Yuk, ini materi ada di pertemuan sebelumnya. Berwarna apa? A. Biru, B. hitam atau biru, C. kuning, hijau, D. merah. 6. Stop kontak yang portable dan tidak ditanam di dalam tembok, tapi hanya diletakkan menempel di permukaan tembok dinamakan A. inbow, B. outbow, C. tempel, D. tarik. 7. Apabila kita hendak membeli sekring di toko listrik, ukuran yang dapat kita beli adalah kecuali, ya, berarti yang tidak ada di toko. Ukuran berapa? A. 2 ampere, B. 4 ampere, C. 6 ampere, D. 8 ampere. 8. Batasan daya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penggunaan listrik rumah tinggal adalah kecuali A. 220 volt ampere, B. 450 volt ampere, C. 600 volt ampere, D. 900 volt ampere. 9. Kabel listrik yang berisolasi PVC yang berisi lebih dari satu kabel. Warna dari isolasi luar kabel ini adalah hitam. Kabel ini tahan terhadap air, gencetan karena termasuk dalam jenis kabel tanah. Oleh karena itu kabel ini adalah kabel yang boleh ditanam di tanah. A.
NYA, BNYM, CNYY, DNYM, HYO. 10 huruf Y pada tulisan NYA, NYM, NYY, NYM, HYO memiliki arti: A. Tunggal, B. Berisolasi PVC, C. Kabel tembaga, D. Kabel serabut. Ya, selamat mengerjakan. Silahkan pindahkan ke Google Form yang ada. Jangan lupa subscribe, like, dan